杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Check it out. Dalam waktu singkat ini, Ningguang dan Zilong telah mendapatkan daun pohon abadi dan esensi abadi. Mereka segera mengambil wadah yang telah mereka siapkan, menyegel harta karun di dalamnya, lalu memasukkannya ke dalam cincin spesial mereka. Akhirnya mereka menghela nafas lega. Bagaimanapun, mendapatkan sehelai daun dari pohon abadi dan setetes cairan abadi sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Sedangkan untuk pohon abadi, semua boneka mereka telah hancur dan mereka tidak bisa lagi menembus cahaya harta karun 7 warna dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Hei, yang kecil ada di sini. Leluhur hantu tiba-tiba melirik ke arah tertentu, seolah merasakan sesuatu. Wajah Sui Yue berseri-seri mendengar kata-katanya. Mengikuti tatapannya, ia melihat seberkas cahaya mendekat dengan cepat. Di dalam cahaya itu terpancar aura yang Sui Yue rasa sangat familiar. Sesaat kemudian, Yang Ke muncul, terkejut melihat begitu banyak orang berkumpul. Dia bergegas tetapi tak disangka ia masih terlambat. Ia melirik Sui Yue dan mengangguk tanpa terasa, lalu bergegas menghampiri leluhur hantu dan berbisik. Tetua Agung, apakah saya sedikit terlambat? Ya, sedikit terlambat. Leluhur hantu mengangguk. Tapi itu tidak masalah, harta karun terbesar masih ada di sini. Mereka tidak bisa mengambilnya. Mendengar ini, tatapan Yang Ke langsung tertuju pada pohon abadi. Ia menyipitkan mata, mengamatinya dengan seksama. Raut wajah takjub perlahan muncul di wajahnya. Ia bisa merasakan bahwa pohon muda yang tampak rapuh ini menyimpan vitalitas yang tak terbayangkan. Dan cairan putih susu seperti embun di salah satu daunnya tak diragukan lagi. Merupakan harta yang tak ternilai. Pohon abadi, esensi abadi. Seru Yang Ke. Hah? Anda mengenalinya? Leluhur hantu menatapnya dengan takjub. Ia tidak mendengar apa yang dikatakan Ningguang dan Zilong. Leluhur hantu tidak akan mengenali pohon abadi. Ia terkejut Yang Ke mengenalinya begitu jelas hanya dengan sekali pandang. Saya tak bisa memikirkan hal lain yang bisa memiliki vitalitas sebesar ini selain pohon abadi. Wajah Yang Ke berapi-api. Ternyata ada pohon abadi di sini. Pantas saja burung dewa tinggal di sini. Pohon abadi adalah harta surga dan bumi. Dari segi nilai, pohon ini jauh lebih tinggi daripada teratai dewa hangat 7 warna milik Yang Ke. Lagi pula, teratai dewa hangat hanya memiliki efek menghangatkan dan menyehatkan jiwa. Sementara pohon abadi dapat membuat para pejuang mencapai keabadian. Sekilas, jelas mana yang lebih penting. Ya, ini memang pohon abadi. Tetesan cairan abadi di daun ini milik tetua ini. Saya baru saja membaginya dengan Ningguang dan Zilong. Dan tetesan mereka masing-masing sudah diambil. Yang Ke, saya tidak punya cara untuk mencapai jauh ke dalam cahaya harta karun 7 cahaya untuk mengambil cairan abadi. Apakah Anda punya metode? Leluhur hantu menatap Yang Ke dengan penuh harap. Meskipun Yang Ke baru berada di tingkat ketiga alam kembali kekosongan, tindakannya selalu membuat leluhur hantu tercengang. Jadi dia saat kritis ini, dia tak punya pilihan selain bertanya kepada Yang Ke. Bagaimana jika anak ini punya trik lain? Yang Ke memang punya. Ia telah mengujinya sebelumnya. Saat mengumpulkan rumput bayi dan boneka batu itu bisa bergerak di dalam cahaya harta karun 7 cahaya. Meskipun terpengaruh sedikit, dampaknya tidak signifikan. Jadi setelah mendengar pertanyaan leluhur hantu, Yang Ke tak kuasa menahan senyum. Susah sekali. Cepat, hentikan dia. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya bergerak. Ekspresi Zilong menjadi gelap, dan ia mengarahkan jarinya ke arah Yang Ke dan berteriak. Ekspresinya muram,
Sejak Yang Ke muncul dan sekarang, melihatnya dan leluhur hantu berbicara dengan akrab dan pelan, ia tahu ada sesuatu yang salah. Boneka yang ia dan Ni Guang bawa sudah rusak dan tak bisa digunakan. Semua orang di sini tak berdaya melawan cahaya harta karun 7 warna, dan figur batu yang dilihatnya sebelumnya tak diragukan lagi. Adalah kunci penentu nasib pohon abadi. Jadi setelah melihat niat Yang Ke untuk bertindak, ia tak kuasa lagi menahan diri. Sambil berteriak pada Ning Guang, ia berkata, "Sudah nih, mari kita kesampingkan dendam kita untuk saat ini. Bantu saya menangkap anak ini. Dia memiliki harta karun langka yang mampu menahan cahaya harta karun 7 warna." "Apa?" Ning Guang terkejut, lalu berbalik menatap Yang Ke. Meskipun ia tidak terlalu mengenal Yang Ke, setidaknya mereka pernah bepergian bersama sebelumnya, dan ia tidak memperhatikan sesuatu yang istimewa tentang Yang Ke. Tapi sekarang, mendengar Jilong berbicara begitu percaya diri tentang hal ini, ia tak kuasa menahan rasa takjub. Ia bertanya-tanya, harta ajaib apa yang dimiliki Yang Ke yang mampu menahan cahaya hal berharga 7 warna. Lagi pula, boneka-boneka yang dibawanya dan Jilong dibuat khusus, masing-masing satu-satunya di bintang ungu maupun kamar dagang Heng Luo. Bahkan kedua boneka itu pun tak mampu bertahan lama dari cahaya mulia 7 cahaya. Meskipun sebagian kerusakan mereka disebabkan oleh serangan bersama, penyebab utamanya adalah penekanan cahaya. Penekanan itu sungguh mengerikan. Mungkinkah harta magis Yang Ke lebih kuat daripada kedua boneka itu? Saudara nih, Anda tak ingin melihat harta itu jatuh ke tangan orang lain kan? Kenapa Anda dan saya tidak bekerja sama? Pertama, ambil harta magisnya, lalu pohon abadi. Setelah kita mendapatkan pohon abadi, kita bisa membaginya secara merata. Jilong berbicara cepat, seolah tak menyadari kehadiran Yang Ke. Seolah-olah ia sama sekali tidak menganggap seriusnya. Ning Guang merutkan kening, ia melirik Sui Yue. Jelas dia ingin menanyakan pendapatnya. Sui Yue menggelengkan perlahan, ekspresinya serius. Ning Guang mengerti dan berkata pelan, "Saudara Ji, usul Anda sungguh kurang bagus. Maaf, saya tidak bisa menyetujuinya." "Bodoh!" Jilong geram. Dalam situasi saat ini, jika ia ingin mendapatkan pohon abadi, ia harus bergantung pada harta langka di tangan Yang Ke. Dan Yang Ke jelas berada di pihak leluhur hantu. Keduanya jelas berada di kelompok yang sama. Leluhur hantu sangat takut padanya dan hanya bisa mengajak Ning Guang untuk bergabung dengannya dalam pertarungan. Tapi Ning Guang menolak. Tidakkah ia tahu jika terus seperti ini, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan pohon abadi lagi? Burung dewa telah meninggalkan sarangnya. Kesempatan seperti itu terlalu langka. Jika ia melewatkan kesempatan ini, ia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan pohon abadi lagi dan mencapai keabadian. Jadi Jilong cemas seperti semut di wajan panas. Leluhur hantu tertawa aneh. Ketidaksenangannya terlihat jelas saat energi hitam berputar di sekelilingnya. "Master bintang ungu ya? Memang benar, mendengar tentang Anda lebih baik daripada bertemu langsung dengan Anda. Tapi penampilan Anda benar-benar mengecewakan saya. Jika Anda ingin berusaha dengan pemimpin sekte ini, Anda harus melewati saya dulu." Saat ia berbicara, lolongan mengerikan meletus dari tubuh leluhur hantu. Suara yang mengerikan. Ia melulurkan tangannya dan panji jiwa segudang setelah diangkat. Mengembang bertiup angin berubah menjadi kepala hantu raksasa yang seolah mampu menelan dunia dan melayang di udara. Kepala hantu itu memancarkan aura dingin yang pekat. Rahangnya terus membuka dan menutup. Zat gelap di dalam mulutnya menyerupai lubang tanpa dasar sehingga pemandangan menjadi mengerikan. Ekspresi Jilong berubah. "Paman nih, ayo kita pergi ke sisi Yang Ke juga," kata Sui Yue lembut. Ning Guang tertegun sejenak lalu mengangguk. Ia menyalurkan energi sucinya untuk menyelimuti Sui Yue dan langsung melompat ke sisi Yang Ke dan leluhur hantu. Ketika ia memasuki tanah hilang, ia memiliki kesan negatif tentang leluhur hantu. Ia berpikir bahwa pria ini yang mempraktekkan teknik jahat pastilah kejam dan sulit diajak bergaul. Namun Ning Guang telah menyaksikan bantuan leluhur hantu ketika Sui menghadapi Sui Yue dalam bahaya. Dan ia sangat berterima kasih. Oleh karena itu, ia tidak terlalu menentang usulan Sui Yue.
Ia tidak tahu hubungan sebenarnya antara Sui Yue dan Yang Ke, tetapi karena Sui Yue telah mengatakannya, jelas bahwa ia berada di pihak Yang Ke. Setelah mendarat, Ningguang mengangguk pelan kepada leluhur hantu yang kemudian terkekeh menanggapi. Kedua raja kekosongan tingkat kedua yang kuat itu langsung bergabung, sehingga ekspresi Jilong semakin muram. Ia berdiri di sana, menatap dingin leluhur hantu dan Ningguang. Emosinya bergejolak. Ia tahu jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, pohon abadi akan hancur. Kedua raja kekosongan tingkat kedua itu telah bersatu dan mereka sudah memiliki keunggulan yang signifikan. Namun meskipun begitu, mereka tidak akan berhasil dengan mudah. Jilong membulatkan tekad. Dengan sekejap ia diam-diam mengirim pesan kepada Sue. Kemudian Sue segera mendongak dan melambaikan tangan kepada Kong Fa yang berdiri di dekatnya. Saudara Kong, kemarilah. Mata Kong Fa berputar menunjukkan sedikit ketakutan pada Jilong. Sue terkekeh. Saudara Kong, saya tidak akan menyakiti Anda, silakan datang. Kong Fa merenung sejenak sebelum mengangguk dan mendekat dengan santai. Sue mengalihkan pandangannya ke Meng Tong. Sebelum ia sempat berbicara, Meng Tong terkekeh. Semuanya selamat tinggal, saya pamit dulu, sampai jumpa. Setelah itu, ia berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Ia jelas tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Lagi pula situasinya genting. Dengan individu-individu kuat saling bertikai dan semua orang secara tak terlihat terbagi menjadi dua faksi. Meng Tong hanyalah seorang raja kekosongan tanpa kekuatan atau koneksi. Ia memasuki tanah hilang semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Jika terseret ke dalam masalah seperti itu, bukanlah keinginannya. Jadi ia mengambil keputusan cepat dan segera pergi. Ia adalah orang pertama yang tiba dan yang pertama pergi, yang menunjukkan bahwa orang ini sangat berhati-hati dan waspada. Bukankah kebetulan bahwa ia telah mencapai alam raja kekosongan? Dan itu bukan hanya keberuntungan. Sia-sia. Jilong mendengus dingin cukup meremehkan keberanian Meng Tong. Dengan kepergian Meng Tong, ia hanya memiliki Sue dan Kong Fa, dua kultivator raja kekosongan tingkat pertama. Sementara pihak lain memiliki dua kultivator raja kekosongan tingkat kedua. Meskipun ia memiliki satu kultivator alam raja kekosongan lagi, ia tetap tidak memiliki keunggulan. Kunci kemenangan masih ada di tangan Yang Ke. Selama mereka bisa menangkap Yang Ke dan merampas harta karun langka, mereka akan menang. Menarik. Leluhur hantu terkekeh, muram melihat Jilong yang terus-menerus bergerak. Yang Ke, lakukan saja sesuka Anda. Dengan saya di sini tak seorang pun bisa menyentuh Anda. Jangan khawatir. Yang Ke, Paman Ni akan mengawasi Anda. Tambah Sui Yue. Ningguang mengangguk tanpa ragu, karena Sui Yue sudah bilang begitu. Bagaimana mungkin dia keberatan? Sambil menyetujui, dia diam-diam bertanya-tanya. Sepertinya Sui Yue dan Yang Ke lebih dekat dari yang saya bayangkan. Kalau tidak, Sui Yue tak akan membiarkan saya membantu. Kalau begitu, saya harus merepotkan kalian berdua. Yang Ke tertawa terbahak-bahak dan tanpa ragu memanggil Dharmakaya. Kemudian Dharmakaya keemasan yang cemerlang muncul, menarik perhatian semua orang. Jilong, Sue, dan Jidongle pernah melihat Dharmakaya sebelumnya dan tahu bahwa Yang Ke pasti membutuhkan harta langka ini untuk mendapatkan pohon abadi. Namun leluhur hantu dan Ningguang dan yang lainnya baru pertama kali melihatnya, jadi mereka semua takjub. Tak satu pun dari mereka mengenali apa sebenarnya boneka batu itu. Yang Ke duduk bersila, memusatkan perhatiannya pada Dharmakaya, mengendalikannya saat bergerak selangkah demi selangkah menuju pohon abadi. Impian, teriak Jilong. Hatinya sakit. Ia melangkah maju dan tekanan mengerikan dari alam raja kekosongan, menghampiri Yang Ke dan liar. Saudara Ji, saya di sini untuk mempelajari kemampuan Anda. Ningguang tertawa, juga melangkah maju, menghadapi tekanan itu dengan kekuatannya sendiri. Dengan suara dentuman keras, tekanan dari dua alam raja kekosongan keduanya di tingkat kedua bertabrakan tanpa terlihat, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar sesaat. Keduanya mengerang, tubuh mereka sedikit bergoyang. Dalam bentrokan ini mereka secara mengejutkan seimbang. Mata Ningguang yang bersinar dengan hasrat membara untuk bertarung menatap langsung ke arah Jilong.
Sebaliknya, Zilong menggertakkan giginya dan berteriak. Ningguang, apa Anda hanya ingin melihat pohon abadi direbut orang lain? Belum terlambat untuk bergabung dengan saya sekarang. Ningguang merejutkan bibirnya. Bergabung dengan Anda, berhenti bermimpi. Bahkan jika kamar dagang yang luas saya tidak bisa mendapatkan pohon abadi, bintang ungu Anda juga tidak bisa. Baiklah, Anda memaksa saya melakukan ini. Bulu kuduk Zilong berdiri, seluruh tubuhnya berkobar dengan cahaya ungu yang tampak nyata dan mengerikan. Bersama dengan itu, suara ombak laut memancar dari tubuh Zilong seperti tsunami. Naga laut Ki Ungu? Wajah Ningguang menggelap, menyadari bahwa Zilong benar-benar murka dan siap bertarung dengannya sampai mati. Tak berani menunda, ia pun mengaktifkan kemampuannya sendiri secara maksimal. Dalam sekejap, seluruh tubuh Ningguang berkobar dengan cahaya kemasan, seolah ditempa dari logam tampak agung dan tak terkalahkan, yang menyebabkan energi spiritual antara langit dan bumi bergetar hebat. Domain kekuasaan dua orang kuat alam Raja Kekosongan mulai meluas, bersentuhan dan lenyap. Dengan raungan panjang, naga ungu itu berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan menyerbu ke arah Ningguang tanpa ragu. Ningguang meraung marah, dan dengan sekejap tubuhnya ia berubah menjadi cahaya kemasan untuk menyambutnya. Gerakannya bagaikan runtuhannya langit dan bumi. Cahaya ungu dan emas bertabrakan di udara yang mengejutkan. Keduanya tak berdaya. Semburan energi suci memercik ke segala arah, seolah kiamat telah tiba. Pertarungan antara Zilong dan Ningguang langsung meletus. Sue dan Kongfa menatap pemandangan mengerikan di langit dengan mata gemetar, merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Sebagai Raja Kekosongan, mereka berdua arogan, tetapi mereka baru berada di level pertama. Menyaksikan kekuatan seorang ahli level kedua, melepaskan kekuatan penuh mereka segera menyadari perbedaan di antara mereka. Ningguang dan Zilong sama-sama tangguh, tetapi bagaimana dengan Lurantu? Ahli di level yang sama. Tatapan simpati bertemu pandang dan mereka diarahkan pada leluhur hantu. Leluhur hantu tidak bergerak untuk menyerang mereka, sebaliknya ia berdiri menjaga Yangke tak bergerak. Ia tahu prioritasnya. Melindungi keselamatan Yangke adalah yang terpenting. Jadi bagaimana mungkin ia peduli dengan Sue dan Kongfa? Selama keduanya tetap diam, leluhur hantu akan membiarkan mereka sendiri. Namun leluhur hantu tidak mengantisipasi bahwa hidup dan mati Sue sekarang berada di tangan Ji Dongle, bukan di tangannya sendiri. Melihat ayahnya dan Ningguang sudah terkunci dalam pertempuran, Ji Dongle tentu saja tidak ingin ayahnya bertarung sendirian. Ia segera mengirim pesan telepati kepada Sue, memerintahkannya untuk pergi dan melawan leluhur hantu. Wajah Sue sangat muram, dan ia mengutuk Ji Dongle dengan getir. Namun dengan jejak jiwanya di bawah kendali Ji Dongle, ia tak berani melawan sedikit pun, dan hanya bisa mengalihkan perhatiannya kepada sahabat lamanya. Ia memutar bola matanya, menenangkan diri, dan berbisik kepada Kongfa. Saudara Kong, kesempatan kita telah tiba. Kongfa bertahan kening. Saudara Su, maksud Anda kesempatan? Anda tidak bermaksud memanfaatkan momen ini untuk menyerang anak itu? Itulah yang saya pikirkan. Apa Anda mencoba bunuh diri? Orang tua di samping anak itu terlihat seperti orang yang mudah Anda lawan. Bahkan jika kita bergabung, kita mungkin bukan tandingannya. Kongfa terkejut. Saudara Kong, keberuntungan dan kehormatan diraih melalui resiko. Sejak Anda dan saya mencapai alam Raja Kekosongan, pernahkah kita mencapai terobosan? Apakah Anda berniat untuk tetap berada di level yang sama selamanya? Harta karun seperti pohon abadi ada sesuatu yang hanya diimpikan banyak orang, dan saya tidak akan pernah tenang jika melewatkan kesempatan ini. Apapun pendapat Anda, saya akan memperjuangkannya. Bahkan jika itu berarti kehilangan nyawa saya. Apa pentingnya? Sue dengan sungguh-sungguh mencoba membujuk Kongfa untuk bergabung dengannya. Kalau tidak, dia sendiri tidak akan pernah berani menentang leluhur hantu. Wajah Kongfa menjadi gelap dan dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Melihat peluang, Sue segera berkata, Anda dan saya tidak harus melawan orang tua itu secara langsung. Ningguang saat ini sedang terjerat oleh naga ungu.
Kita hanya perlu salah satu dari kita mengalihkan perhatian orang tua itu, sementara yang lain memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang anak itu. Jika kita bisa menangkap anak itu, orang tua itu akan terhalang. Meskipun begitu, tapi Kong Fa tetap malu-malu. Saudara Kong, saya bersedia menghadapi orang tua itu. Manfaatkan kesempatan ini untuk menghadapi anak itu. Sue, tanpa berpikir 2 kali segera mengambil tugas berbahaya itu. Kong Fa bergidik, menatap Sue dengan takjub. Kemudian dia berkata agak terharu. Saudara Su, Anda... Ia tidak menganggap Sue tipe orang yang rela berkorban. Jadi usulan Sue mengejutkannya. Sue tertawa terbahak-bahak. Saya harap jika Anda berhasil, Saudara Kong, Anda tidak akan melupakan kerja keras saya. Tentu saja tidak. Kong Fa yang akhirnya dibujuk oleh Sue berkata dengan suara berat. Karena Anda berkata begitu, Saudara Su, akan sangat tidak setia jika saya menolak. Ayo kita lakukan. Jika saya berhasil, kita akan mendapatkan 5 pohon abadi. Sue bersuka cita, berpikir bahwa ia akhirnya berhasil melibatkan teman lamanya dalam hal ini. Dan semua usahanya telah membuahkan hasil. Setelah kedua pria itu setuju, mereka berhenti menunda dan secara bersamaan menyalurkan energi suci mereka. Mereka menatap Yangke dengan niat jahat. Lulu Rantu terkekeh. Tidak bisakah Anda menahannya lagi? Sempurna. Saya bosan duduk di sini. Jadi kalian berdua bisa bermain dengan saya. Setelah Lulu Rantu selesai berbicara, kepala hantu raksasa yang melayang di udara tiba-tiba meraung, membuka rahang gelapnya dan menggigit Kong Fa dan Sue. Keduanya terkejut. Mereka segera terpencar, masing-masing menggunakan taktik mengelak sambil memanggil harta karun rahasia dan teknik mistis untuk menyerang kepala hantu itu. Tetapi leluhur hantu dengan tenang menunjuk jarinya. Kepala hantu itu langsung terbelah 2, menyebabkan serangan mereka meleset. Kedua bagian itu kemudian berputar dan berubah, membentuk kembali 2 kepala hantu yang terpisah. Masing-masing mengejar keduanya. Wajah Sue dan Kong Fa menjadi gelap, menyadari betapa mereka telah meremehkan leluhur hantu. Pengejaran kepala hantu itu saja sudah terlalu berat untuk dilepaskan, apalagi mendekati Yangke dan menyerangnya. Untuk sesaat kediaman burung dewa itu menjadi tempat kekacauan. Pertempuran sengit terjadi di langit dan di bumi. Sementara itu Yangke dilindungi oleh Sue Yue dan leluhur hantu. Dengan tenang mengendalikan tubuh dharmanya untuk memasuki cahaya 7 warna. Dalam sekejap tubuh dharmanya tiba di hadapan pohon abadi. Melalui tubuh dharma, Yangke dapat melihat pohon itu dengan jelas. Dengan pengamatan yang cermat, ia semakin memahami vitalitas mengerikan yang terkandung di dalamnya. Ia pernah mendengar desas-desus tentang pohon abadi sebelumnya. Setelah mendengar bahwa pohon itu telah lama lenyap dari sejarah. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang masih bisa bertahan hidup di tanah yang hilang ini. Dan ini adalah harta yang mampu mencapai keabadian. Itu bahkan lebih berharga daripada teratai dewa hangat 7 warna. Dan sekarang tepat di depan matanya. Emosi Yangke bergejolak. Tetapi setelah menenangkan diri sejenak, ia mengendalikan tubuh Dharma dan mencoba mencabut pohon abadi. Tubuh Dharma boneka batu mencengkeram akar bawah pohon abadi dengan kedua telapak tangannya, lalu mengerahkan sedikit kekuatan, mengangkatnya ke atas. Yangke terkejut, pohon abadi itu tidak bergerak sama sekali. Pohon muda itu tampak berakar di tanah berlapis baja. Tanpa sadar ia meningkatkan kekuatannya sendiri. Tetapi tetap tidak ada peningkatan. Karena tidak yakin, Yangke mengerahkan lebih banyak tenaga. Setelah 3 atau 5 kali percobaan lagi, ia tertegun. Meskipun tubuh Dharma boneka batu belum mengkonsumsi banyak mineral langka dan belum cukup berkembang, kekuatannya tidak terlalu besar. Namun, makhluk istimewa ini, boneka batu, secara alami diberkahi kekuatan yang luar biasa. Dengan tubuh Dharma yang mengerahkan seluruh kekuatannya, ia bahkan bisa mengguncang gunung kecil. Namun pohon abadi itu tidak tercabut. Yangke bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun kekuatannya begitu besar, pohon abadi itu tetap utuh. Jika itu adalah pohon biasa manapun, dia pasti sudah dihancurkan oleh tubuh Dharma sejak lama. Tampaknya
Kegagalan boneka Ningguang dan Zilong untuk mendapatkan pohon abadi bukan karena gangguan, melainkan karena kurangnya kekuatan mereka sendiri. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan bisa mendapatkan pohon abadi. Kekuatannya kurang, gumam Yangke dalam hati. Matanya berbinar. Detik berikutnya ia melambaikan tangannya dan boneka batu Xiao pun muncul. Jika satu boneka batu tidak cukup kuat, 2 seharusnya sudah cukupkan. Terlebih lagi, Xiao telah melahap mineral langka yang tak terhitung jumlahnya, membuat kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar daripada tubuh dharmanya. Begitu Xiao muncul, ia menerima perintah Yangke dan langsung melesat menuju pohon abadi dengan kecepatan luar biasa. Detik berikutnya, ia terkena cahaya 7 warna. Kekuatan penekan dari cahaya berharga itu datang dari segala arah. Tiba-tiba gelombang kekuatan yang tak terlukiskan dan mendalam melonjak dari tubuh Xiao, menetralkan sepenuhnya kekuatan penekan tersebut. Tubuh Xiao hanya berhenti sejenak sebelum bergerak bebas. Melintasi cahaya 7 warna seolah berjalan di tanah datar. Apakah ini kekuatan hukum? Seru Yangke takjub. Meskipun esensi spiritualnya mengendalikan tubuh Dharma, ia sendiri tidak terpengaruh dan ia masih dapat dengan jelas merasakan perubahan pada Xiao. Kekuatan yang baru saja melonjak dari tubuh Xiao membawa aura hukum langit dan bumi yang khas. Aura ini familiar baginya. Sebagai penguasa bintang kegelapan, ia dapat merasakan hukum-hukumnya. Kekuatan hukum dalam diri Xiao, meskipun sangat lemah, jelas merupakan kekuatan hukum yang sebenarnya. Kapan Xiao memahami kekuatan ini? Yang kemudian kening. Makhluk seperti boneka batu tidak terlalu cerdas dan mustahil bagi mereka untuk memahaminya sendiri. Oleh karena itu, kekuatan ini pasti dihasilkan oleh kekuatan eksternal. Tapi kapan tepatnya ini terjadi? Pikirannya berkecamuk dan Yangke tiba-tiba menyadari. Sebelumnya, di bintang pertambangan, Xiao telah melahap sisa esensi bintang dan kemudian tertidur lelap. Yangke berasumsi bahwa kekuatan Xiao akan meningkat setelah terbangun. Namun ternyata Xiao tidak banyak berubah, membuat Yangke agak kecewa. Sekarang tampaknya bukan Xiao yang tidak berubah, melainkan ia belum menampakkan diri. Setelah melahap sisa esensi bintang, ia jelas memiliki jejak kekuatan hukum. Meskipun kekuatan ini lemah, itu lebih dari cukup untuk melawan cahaya itu. Dengan kekuatan hukum yang sangat besar, sementara Yangke teralihkan, Xiao telah tiba di samping tubuh Dharma, berdiri di hadapannya. Ia segera mengulurkan tangan dan menggenggam pohon abadi. Saat berikutnya, raungan keras keluar dari tenggorokan Xiao dan matanya melebar, seolah-olah ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Suara samar sesuatu yang pecah bergema dari tanah, dan pohon abadi yang tak bergerak akhirnya terguncang oleh kekuatan yang luar biasa. Pohon muda yang rapuh itu tercabut dengan kecepatan yang halus dan retakan tajam tiba-tiba muncul di tanah. Dengan tercabutnya pohon abadi, energi spiritual seluruh dunia terguncang hebat. Tampaknya memicu reaksi berantai yang dahsyat. Ini Ulur hantu dengan santai mencoba menghentikan Sue dan Kongfa sambil berkonsentrasi merasakan perubahan di sekitarnya. Ekspresinya serius. Ia ngeri mendapati bahwa dalam radius 1000 mil dari persepsi spiritualnya, vitalitas langit dan bumi tampak bergejolak. Dengan panik menyatu menuju pohon abadi. Dalam sekejap, vitalitas lembah obat telah sangat berkurang. Dalam lingkungan seperti itu, kemungkinan besar tidak akan ada harta berharga yang tumbuh di sini lagi. Pohon abadi ini terkait erat dengan vitalitas lembah obat. Ulur hantu melihat petunjuk itu, matanya berkilat. Pada saat ini teriakan keras tiba-tiba datang dari cakrawala yang jauh. Teriakan itu mengandung emosi yang sangat marah. Ulur hantu mendongak dan wajahnya tiba-tiba berubah. Saat pelangi cahaya dengan cepat mendekat dari cakrawala, sosok besar samar-samar terlihat di balik kabut. Gawat! Teriak ulur hantu. Tak lagi repot-repot menggoda Sue dan Kongfa. Dengan satu serangan habis-habisan, ia memukul mundur kedua master alam rasa kekosongan itu. Kemudian dia berteriak pada Yangke. Burung dewa telah kembali ke sarangnya. Yangke, cepat! Sebenarnya dia tak perlu peringatan.
Saat mendengar teriakan yang nyaring itu, Yangke menyadari apa yang telah terjadi, yang membuat ekspresinya menjadi gelap. Burung dewa, entah bagaimana, telah merasakan perubahan pada pohon abadi. Ia hanya membuat sedikit kemajuan dan itu sudah membuatnya waspada. Dengan kecepatannya, ia hanya butuh waktu singkat untuk kembali. Saat itu semua orang pasti sudah pergi. Jadi Yangke duduk bersila, mengendalikan tubuh dharmanya untuk menyerang dengan kekuatan tenaga. Sambil terus memberikan instruksi kepada Xiao-Xiao, sehingga Xiao-Xiao juga merasakan kecemasan Yangke. Tiba-tiba tenggelam dan meraung. Gelombang suara keluar dari mulutnya yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Detik berikutnya, tubuh mungilnya tiba-tiba membesar. Dalam sekejap mata, ukurannya yang kecil telah berubah menjadi 4 kali lebih besar. Meskipun ini bukan batasnya, juga bukan sebesar batu raksasa. Kekuatan tambahan yang dibawanya tak terbantahkan. Pohon abadi itu langsung tumbang dengan kecepatan luar biasa. Yangke melirik sejenak ke arah burung dewa itu, ekspresinya berubah. Cahaya pelangi mendekat, kurang dari 100 mil dari posisinya. 100 mil mungkin tampak jauh, tetapi dengan kecepatan burung dewa itu bisa saja hanya masalah pengepakan sayapnya. Pada saat ini, bukan hanya dia ketakutan, tetapi semua orang tampak sedikit panik. Ningguang dan Zilong telah menghentikan serangan mereka dan bergegas kembali. Ningguang mengerahkan air sucinya untuk menyelimuti Sui Yue dan melaju secepat kilat. Sebelum pergi, Sui Yue meneriakkan nama Yangke, mendesaknya untuk melarikan diri. Zilong membawa Ji Dongle bersamanya mundur dengan tergesa-gesa tanpa berhenti sejenak pun. Kong, ayo pergi! Kulit kepala Sue terasa geli. Sambil berteriak, ia membentuk segel tangan, mengembuskan nafas busuk, dan berubah menjadi pelangi cahaya. Berlari lebih cepat dari siapapun. Kong Fang mengikutinya dari dekat. Banyak master alam Raja Kekosongan yang melarikan diri dengan panik, seperti anjing liar, sehingga pemandangan itu sungguh mencengangkan. Dalam sekejap, semua orang di sekitar pohon abadi telah dievakuasi, hanya menyisakan leluhur hantu untuk menjaga Yangke. Meskipun leluhur hantu sekuat apapun, keringat mengucur di dahinya. Aura hitam di sekitarnya bergejolak naik turun. Tetua Agung dulu, kata Yangke mendesak. Saya akan pergi bersama Anda. Saat kritis itu, leluhur hantu cukup dapat diandalkan, tidak menunjukkan niat untuk meninggalkan Yangke dan melarikan diri sendirian. Hal ini membuat Yangke merasa bahwa menerimanya ke dalam sekte surga tinggi memang merupakan keputusan yang tepat. Bagaimanapun leluhur hantu memilih untuk tetap tinggal saat ini, mempertaruhkan nyawanya sendiri. Karakter sejati seseorang akan terungkap lebih jelas pada saat-saat seperti itu. Dan leluhur hantu tak diragukan lagi, telah membuat Yangke terkesan dengan kepercayaan dirinya. Saya yakin saya bisa melarikan diri. Jangan khawatirkan saya, jawab Yangke cepat. Leluhur hantu tertegun sejenak, lalu segera menyadari bahwa Yangke mungkin mengandalkan kekuatan spesialnya. Jadi dia dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Kalau begitu hati-hati, saya pergi dulu. Setelah berkata demikian, ia mengayunkan tubuhnya dan panji jiwa segudang menyelimutinya. Ia berubah menjadi bola udara hitam dan terbang ke kejauhan. Saat ia berbicara, burung dewa itu sudah dalam jangkauannya dan sepertinya akan turun ke Yangke dalam sekejap. Dari jarak sedekat ini, Yangke dapat dengan jelas melihat wujud asli burung dewa itu. Ia adalah seekor merak raksasa, bulunya berwarna-warni menyala. Ekornya ramping dan megah. Selain burung ponik legendaris, mungkin tak ada makhluk lain di dunia ini yang lebih cantik daripada burung dewa ini. Namun sekarang, di balik penampilannya yang indah, tersirat niat membunuh. Teriakan nyaring lainnya bergema dan dari burung dewa itu, 7 sinar cahaya cemerlang memancar, menyerang dan ganas, bagaikan bima sakti yang hancur dan menyapu turun dari langit. Yangke melompat dari tempatnya dan menerjang maju. Sementara itu boneka batu Xiao-Xiao dan tubuh Dharma telah merebut pohon abadi. Saat pohon abadi tercabut dari tanah, seluruh lembah obat bergetar. Xiao-Xiao meraih tubuh Dharma dan dengan tangan besar lainnya, ia menggenggam pohon abadi yang tercabut. Dengan dorongan kuat kakinya, ia menyerbu ke arah Yangke, menghalangi mereka di tengah jalan. Kemudian Yangke memasukkan kedua boneka batu itu langsung ke dalam cincin spesial. Segera ia mengulurkan tangannya, kekuatan spesial yang kuat melonjak dari tubuhnya. Ia menusuk dengan ganas ke dalam kehampaan, membelahnya menjadi 2.
Sebuah celah spesial langsung muncul dan Yangke langsung menerobosnya, sehingga 7 cahaya yang datang menyelimuti posisinya sebelumnya terhalang oleh celah spesial. Yangke telah lenyap. Burung dewa itu tampaknya merasakannya. Tubuhnya yang besar menukik ke bawah, menyerbu ke arah celah yang tercabut. Di dalam kehampaan, Yangke menghembuskan nafas perlahan. Raut ketakutan masih terpancar di wajahnya. Jika ia sedikit lebih lambat, ia pasti sudah dibunuh oleh burung dewa itu. Untungnya Xiao memenuhi harapannya dan berhasil mencabut pohon abadi. Memikirkan pohon abadi, hati Yangke membara dengan gembira. Harta karun yang begitu berharga sekarang berada di tangannya. Ia tak pernah membayangkan perjalanan ke tanah hilang ini akan menghasilkan penemuan yang begitu menakjubkan. Niat awalnya hanyalah untuk menemukan binatang cingkong dan mendapatkan inti dalamnya. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya sungguh tak terduga. Baik harta karun langka yang ia kumpulkan di lembah obat maupun pohon abadi jauh melampaui harapannya. Darah Yangke mendidih, dan saat itu gelombang kekuatan aneh memancar tak jauh dari belakangnya. Ia merutan kening dan berbalik untuk melihat. Matanya terbelalak kaget saat ia mengamati pemandang di depannya. Sebuah cakar besar telah menembus celah spesial yang telah ia robek untuk melarikan diri. Dan dilihat dari bentuknya, tak diragukan lagi itu adalah milik burung dewa merak 7 cahaya. Mungkinkah cakar itu menembus blokade spesial dan menemukan ruangnya sendiri dengan tepat? Wajah Yangke menjadi gelap. Tak lama kemudian cakar kedua muncul dari celah. Ujungnya tajam dan berkilau bagai pedang. Kedua cakar itu tampak seperti mencengkram sebuah portal yang darinya sesuatu yang mengerikan akan muncul. Detik berikutnya kedua cakar itu terbelah dengan dahsyat dan celah spesial yang dirobek Yangke langsung melebar. Melalui celah spesial itu Yangke sama-sama dapat melihat sebagian situasi di sisi lain, tetapi pandangannya tidak jelas. Kepala burung dewa mengintip dari celah dan kedua mata merahnya langsung tertuju pada Yangke yang melayang di kehampaan. Tatapan itu menyimpan kebencian yang mendalam dan tak tergoyahkan. Burung dewa itu membuka mulutnya, raungan murka memancar darinya, dan cahaya berwarna pelangi yang menyilaukan dengan cepat terbentuk di tenggorokannya. Tidak! Yangke ketakutan, jiwanya gemetar. Bagaimana mungkin ia berani diam di tempatnya? Bahkan Ningguang dan Zilong tidak berani menyentuh cahaya harta karun 7 warna. Meskipun ia merasa sedikit dirinya cukup kuat, ia tidak berani membandingkannya dirinya dengan Ningguang dan Zilong. Tentu saja prioritasnya adalah melarikan diri. Begitu ia meninggalkan tempat itu, segera cahaya harta karun 7 warna melesat dari mulut burung dewa itu seperti pilar cahaya. Dengan kecepatan luar biasa, menembus kedalaman kehampaan, yang membuat kehampaan bergetar kemanapun ia lewati. Yangke merutan kening, meskipun ia telah menghindari serangan cahaya harta karun 7 warna dan tidak mengalami kerusakan. Pada saat itu, ia dengan tajam merasakan bahwa retakan kehampaan di sini tampak tidak stabil di bawah pengaruh cahaya harta karun 7 warna dan tampaknya berada di ambang kehancuran setiap saat. Penemuan ini membuatnya berkeringat dingin. Ia tak pernah membayangkan burung dewa bisa memiliki kemampuan sehebat itu. Seberkas cahaya 7 warna kembali memancar, meskipun Yangke telah menjauhkan diri dari burung dewa, dan burung itu tak berusaha mengejarnya lebih jauh ke dalam celah kehampaan. Seberkas cahaya berharga kedua tercurah ke dalam celah, menyebabkan ruang menjadi semakin tak stabil. Binatang ini, mungkinkah dia mencoba menghancurkan celah dan memaksa saya keluar? Pikir Yangke. Suasana hatinya tiba-tiba memburuk. Jika memang begitu, situasinya akan gawat. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.